Humas BSG Bank Sulutgo Manado dan Kepala Divisi Kepatuhan Bank Sulutgo memberikan keterangan pers terkait pemberitaan media mengenai kasus dugaan penyimpangan dana nasabah di kantor BSG Manado Selasa 29 Desember 2020. Bank Sulutgo Manado membantah semua pemberitaan media terkait adanya dugaan penyimpangan dana nasabah Bank Sulutgo. Memang ada satu kasus penyimpangan tetapi jumlahnya bukan seperti yang diberitakan. Oknum karyawan tersebut sudah di-PHK. Nasabah tidak melakukan penarikan dana akibat kasus itu. Intern BSG sudah membenahi ke dalam. Dan kasus itu sudah ditangani Polda Sulut. Suasana di BSG masih normal saja, tidak ada kepanikan. Memasuki BSG Manado atau Bank Sulutgo Manado di depan Zero Point Pasar 45 Manado, suasana terlihat aman dan nyaman, serta menerapkan disiplin protokol kesehatan. Terkait adanya dugaan penyimpangan dana nasabah yang terjadi akhir tahun 2019 lalu dan kini diduga sengaja dihebohkan. Pihak Bank Sulutgo Manado memberikan keterangan pers di kantor BSG Manado hari ini, Selasa 29 Desember 2020. Keterangan pers diberikan oleh Humas BSG Manado dan Kepala Divisi Kepatuhan Bank Sulutgo Manado. Khusus mengenai informasi di media itu, pertama yang saya mau sampaikan, jumlahnya tidak seperti yang disebutkan itu pertama. Bahkan kalau saudara-saudara mungkin mau lihat angkanya berapa, mungkin silakan itu, kami kan telah menyerahkan itu ke kepolisian, ke Polda Sulut untuk membantu kami memastikan dugaan penyimpangan itu. Nah, dugaan penyimpangan ini sebetulnya terjadi di akhir tahun 2019 dan di awal 2020. Nah, kalau di informasi itu memberitakan bahwa bank tidak serius, itu tidak benar. Justru bank serius menangani ini. Itu kita menyatakan bahwa bank serius menangani itu. Apa bukti buat orang serius? Pertama, begitu ditemukan oleh audit, kami langsung melakukan tindakan. Pertama, karena unsur penyimpangannya diduga ada, kami melakukan koordinasi dengan pihak yang berwajib, kepolisian. Saya sendiri yang membuat laporan. Saya ingat sekali laporan itu dibuat pada bulan Maret 2020, nanti cukup lama, 2020. Nah, kemudian karena kami tidak bisa sendiri menyelesaikan ini, kami minta bantuan dari penyidik yang saya sampaikan tadi. Langkah kedua, untuk membuktikan kami serius, pelaku kami lakukan pemutusan hubungan kerja. Karena ini efeknya kami lakukan ini untuk membuktikan kepada pegawai internal bahwa jika kami melakukan seperti ini, bank akan mengambil tindakan. Bukan tidak. Karena kalau tidak mengambil tindakan, presiden buruk ke bank. Nah, makanya berdasarkan hasil audit, kami melakukan pemutusan hubungan kerja kepada yang bersangkutan. Sekalipun yang bersangkutan sampai saat ini masih dalam pemantauan kami bersama-sama dengan pihak kepolisian. Ketiga yang kami lakukan, kami melakukan beberapa pembenahan internal untuk kayak saya bilang tadi, dari hasil audit yang pelaku ini kan ini ada di salah satu kantor kas tertentu. Kami melakukan perubahan terutama pada SOP yang ada pada kami, itu membuat kami menjadi lebih baik nanti. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud bahwa kami serius, kami langsung menangani dan tidak ada nasabah yang komplain. Bahkan nasabah itu di samping tidak komplain, orang tetap menjadi deposan sampai sekarang. Mereka tidak merasa terganggu. Karena kami berpendapat bahwa sebetulnya wujud keserius bank itu ada di mana sebetulnya. Pada saat kita bertanggung jawab dengan penyimpangan itu kan sebetulnya. Dan sampai sekarang tidak ada nasabah yang komplain. Nah, ada Pak nasabah yang komplain. Pada saat jadi di informasi itu kan bilang pada saat ada nasabah yang di informasi itu kan disebutkan bahwa ada nasabah yang datang ke kantor, seorang nasabah kemudian melakukan penarikan, uangnya tidak ada. Itu tidak benar. Jadi uang itu ada. Jadi nasabah tidak dirugikan dengan keadaan ini karena bank langsung bertanggung jawab. Itu kan wujud bank. Kita kasih asumsinya begini. OJK saja lewat LPS itu, apakah bank itu mufrad atau tidak, bank dilikuidasi atau tidak, dan dijamin oleh negara kan dua miliar itu. Nah, masa bank BSG tidak melakukan tanggung jawab seperti itu? Jadi kalau informasi penyimpangan itu, yang pertama yang harus bank lakukan adalah seperti yang BSG lakukan adalah menanggulangi itu untuk kepentingan nasabah.
Itu yang kami lakukan. Terakhir mungkin yang kita dapat sampaikan bahwa ini kan sudah jadi bulan Maret, kami sudah sampaikan ke pihak Polda Sulut untuk membantu kami memastikan bahwa penyimpangan yang ada unsur pidananya di situ. Cuma memang dari bulan Maret sampai semua akhir tahun ini hasil pemeriksaan dari Polda belum kami temukan. Bahkan saya pribadi, karena saya ditugaskan sebagai pelapor dalam perkara ini, mewakili BSG, saya sudah 3 kali membuat surat permintaan penjelasan dari Polda Sulut progres dari hasil laporan kami, dan sampai saat ini terakhir kami konfirmasi dengan pihak Polda bahwa mereka lagi menyiapkan saksi ahli untuk menunjang pemeriksaan mereka. Kami sih berharap sebetulnya ini bisa selesai di tahun ini sebetulnya, tidak sampai ke tahun, karena kalau perhitungan normal kami kan Maret 3 bulan penyidikan, mungkin bulan Juni sudah selesai kan, sebelum akhir tahun sudah ada putusan juga, kalau tidak sudah dilimpahkan di pengadilan. Cuma sampai sekarang belum bisa dilakukan oleh penyidik. Nah, itu sih kurang lebih yang saya sampaikan. Terakhir mungkin yang boleh kita mau pesan ke teman-teman sekalian, kami BSD berusaha keras melakukan perbaikan terus, bertanggung jawab, serius menangani ini, direksi serius menangani ini. Beberapa poin yang dijelaskan oleh BSG yakni kasus ini terjadi akhir tahun 2019. BSG sudah serahkan kasus ini ke Polda Sulut. Bank sangat serius menangani kasus ini. BSG melaporkan kasus ini ke Polda Sulut. Pelaku sudah di PHK. BSG lakukan pembenahan internal. Tidak ada komplain dari nasabah. Tidak benar adanya penarikan dana oleh nasabah. Kini kasus tersebut dalam penanganan Polda Sulut. Rizal Johara, Manado, Sulawesi Utara.